Oke, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi alveolus, tapi sebelum untuk spesifikasi alveolus ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasan itu terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus, di mana ini adalah jalur dari pernapasan. Yang pertama ini adalah rongga hidung. Di rongga hidung ini terdapat rambut halus dan selaput lendir. Jadi rambut halus dan selaput lendir ini bekerja untuk menyaring debu, lalu menempelkan kotoran yang disaring tersebut kepada rambut hidung, serta mengenali bau dan mengatur suhu udara. Itu adalah fungsi rongga hidung. Lalu setelah itu udara akan masuk melalui faring, di mana faring ini merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan atau esofagus, pernafasan, dan hidung. Nah, di antara sistem pernafasan dan sistem pencernaan ini terdapat epiglotis, yaitu katup. Nah, epiglotis ini dapat membuka dan menutup sesuai kebutuhan. Biasanya pada saat kita makan, epiglotis ini akan menutup jalur udara agar tidak tersedak. Lalu, ada laring. Laring ini adalah pita suara, sehingga mengatur ketegangan otot-otot di sekitar yang dapat menyebabkan nada tinggi dan rendah pada suara, lalu keras atau lemahnya suara yang diatur berdasarkan udara yang melewati rongga tersebut. Nah, setelah dari faring, udara ini masuk melalui laring. Nah, kita dapat berbicara, berteriak keras atau rendah dengan nada rendah itu dipengaruhi oleh udara yang masuk di dalamnya. Lalu ada trakea. Trakea ini berbentuk seperti pipa yang terdiri dari gelang tulang rawan yang ada di percabangan bronkus. Lalu ada bronkus dan paru-paru, di mana paru-paru ini terdiri dari paru-paru kanan dan kiri. Yang kanan ada 3 lobus, sedangkan yang kiri 2 lobus. Sedangkan bronkus ini percabangannya kanan kiri, kanan 3 percabangan, kiri 2 percabangan. Lalu ada bronkiolus dan alveolus, di mana bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus dan alveolus ini adalah tempat pertukaran O2 dan CO2. Jadi, pertukarannya ini dilakukan dengan cara difusi. Setelah berdifusi, maka pembuluh darah kapiler akan mengandung darah yang kaya oksigen atau O2. Setelah itu, darah yang kaya oksigen ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi fungsi dari alveolus itu adalah sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, sehingga pembuluh darahnya ini mengandung oksigen, lalu oksigen tersebut diedarkan seluruh tubuh. Dan prosesnya ini dilakukan secara difusi.